Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Rini Cindi Claudia Kembaren dari kelas D reguler 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan KKN saya dengan tema KKN Revitalisasi Desa di Era New Normal menuju Indonesia Emas 2045. Baik, yang pertama lokasi tempat kami mengadakan KKN yaitu di Desa Panombean, Kecamatan Panombean Pane, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Baik, selanjutnya ada gambaran umum lokasi KKN, di mana Panombean merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Panombean Pane, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Panombean adalah salah satu dari 11 desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Panombean Pane, Kabupaten Simalungun. Jarak desa dari kecamatan sekitar 1 km dengan menggunakan alat transportasi angkutan umum yaitu BOT atau dengan kendaraan pribadi. Selanjutnya ada tujuan pelaksanaan KKN, di mana tujuan pelaksanaan KKN bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan bertujuan mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki, sehingga mampu merancang dan melaksanakan program yang dapat mengembangkan potensi masyarakat desa. Baik, selanjutnya ada manfaat pelaksanaan KKN. Yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa Unimed, di mana yang pertama ada membangun kolaborasi multidisiplin dalam berpikir dan bekerja dalam mendampingi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa. Kedua itu ada mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di desa. Dan yang ketiga itu melatih kemampuan berpikir dalam melakukan observasi, penelaan, perumusan, dan pendampingan untuk memperdaya potensi masyarakat desa. Selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat desa. Yang pertama itu adalah memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis melalui program pendampingan. Yang kedua ada memperoleh pendampingan pembangunan desa untuk meningkatkan taraf hidup. Dan yang ketiga ada memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan program pembangunan berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu ada manfaat bagi pemerintah daerah, di mana yang pertama memperoleh informasi tentang potensi desa melalui observasi dan komprehensi yang dilakukan oleh mahasiswa. Baru yang kedua itu ada hasil penelaan, perumusan, dan program pendampingan secara komprehensif yang dilakukan mahasiswa dapat digunakan sebagai informasi untuk merencanakan pembangunan desa. Dan manfaat untuk Unimed sendiri, pertama itu ada merintis dan membangun kerjasama antara Universitas Negeri Medan dengan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dapat menjadi pendamping pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua itu ada mendapat informasi tentang potensi desa sebagai acuan dalam pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Baik, selanjutnya itu ada program desa, di mana program desa yang ada di Desa Panombean ini berada di bidang pembangunan, yang dimana pada umumnya itu pembangunan di desa ada beberapa seperti pembangunan fisik, pembangunan mental, dan pemberdayaan. Nah, pembangunan yang ada di Desa Panombean ini yaitu pembangunan pemberdayaan yang sudah dijalankan di Desa Panombean. Ini yaitu seperti penanggulangan bencana dalam bentuk pemberian dana sehingga dapat dijalankan seperti di mana desa ini sudah membagikan masker kepada masyarakat dan melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah masyarakat di Panombean. Selanjutnya itu ada analisis situasi desa. Yang pertama itu potensi desa, di mana di Desa Panombean ini desanya ini didominan dengan masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani. Jadi di Desa Panombean ini dipenuhi oleh sawah dan juga terdapat juga ladang, yang dimana di ladang tersebut ditumbuhi beberapa tumbuhan seperti buah durian, buah pepaya, dan buah pisang. Di desa ini juga terdapat peternakan, yaitu di mana mereka berternak hewan bebek dan ayam. Lalu di desa ini juga terdapat perikanan, yang dimana mereka Selanjutnya di Desa Panombean ini juga memiliki BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa,
yang dimana BUMDes ini yaitu penangkaran benih padi sawah, dimana benih padi sawah ini akan diberikan kepada masyarakat pada saat musim panen. Dan masyarakat yang bertempat tinggal di desa Panambean ini terdiri dari tiga suku. Yang pertama itu ada suku Simalungun, kedua ada Batak Toba, dan ketiga ada Karo. Di desa Panambean ini juga terdapat Karang Taruna, tetapi Karang Taruna ini kurang aktif dikarenakan pemudanya yang banyak merantau keluar daerah. Lalu di desa Panambean ini juga terdapat posyandu yang dimana posyandu ini ada 7 posyandu, dan di desa Panambean ini posyandu ini berjalan hingga sekarang. Lalu di desa Panambean ini juga terdapat beberapa sekolah. Yang pertama yaitu ada satu sekolah PAUD yang dimana dinamakan dengan PAUD Sehati. Lalu ada 2 sekolah dasar. Yang pertama itu ada SD negeri, lalu ada SD Impres, dan 1 SMP dengan yaitu SMP Negeri 2. Dan di desa Panambean ini juga hanya terdapat 7 gereja. Selanjutnya ada ruang lingkup potensi desa. Yang pertama itu potensi di desa ini sangat banyak. Di antaranya itu yang pertama ada sumber daya alam. Di mana dilihat dari keadaan geografis desa Panambean, potensi yang menonjol adalah dalam sektor pertanian. Yang kedua itu sumber daya manusia, di mana potensi sumber daya manusia di desa Panambean adalah mayoritas masyarakat di Panambean memiliki mata pencarian sebagai petani. Lalu yang ketiga itu sumber daya ekonomi, di mana potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki desa Panambean adalah berasal dari pemanfaatan atau pengolahan lahan-lahan pertanian, peternakan, dan perikanan. Lalu keempat itu ada sumber daya sosial, dimana untuk potensi sumber daya sosial yang dimiliki desa Panambean itu adalah lembaga seperti LPM, kelompok arisan, kelompok simpan pinjam atau Pancasila, posyandu, perang sarana, dan itu ada masalah. Yang pertama itu di bidang ekonomi. Yang pertama belum adanya pemasukan dana secara maksimal. Lalu yang kedua itu ada terbatasnya dana untuk modal. Baik, selanjutnya itu yang kedua itu bidang sarana dan prasarana, di mana masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola oleh desa, sehingga membuat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa itu masih kurang. Lalu yang ketiga itu bidang kesehatan. Yang pertama itu belum adanya tempat pelayanan kesehatan yang memadai, lalu pemanfaatan posyandu yang belum optimal. Lalu keempat itu bidang pengindustrian dan perdagangan, di mana yang pertama ada home industri yang belum dikembangkan, lalu yang kedua itu kesulitan dalam penambahan modal. Selanjutnya itu ada bidang lingkungan hidup, di mana masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, dengan tidak tersedianya tempat sampah di sekitar rumah masyarakat. Lalu yang keenam itu bidang partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam kegiatan gotong royong di desa Panambean masih kurang. Baik, selanjutnya itu ada hasil pelaksanaan program, di mana yang pertama itu ada program pembagian masker dalam pencegahan COVID-19, di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di desa Panambean, tepatnya dikelilingi desa Panambean pada hari Kamis 29 Juli 2021 sampai dengan Jumat 30 Juli 2021 pada pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya tujuan, di mana di tengah pandemi COVID-19 ini diharapkan semua masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan memakai masker saat beraktivitas untuk mencegah penularan COVID-19. Kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk memakai masker agar tidak tertular virus yang ada saat ini. Lalu yang ketiga itu kendala dan solusi. Dalam pelaksanaannya terdapat sebagian masyarakat masih ada yang tidak mau menerima masker ketika kami membagikan masker.
Selanjutnya program kedua yaitu sosialisasi COVID-19, di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan pembagian brosur 5M dilakukan di Desa Penambian dengan menempelkan brosur di rumah-rumah warga, terutama di warung dan kedai-kedai kopi, dengan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 pada pukul setengah 11 sampai tanggal 12 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya ada tujuan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, diharapkan semua masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Salah satunya dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan 5M. Selanjutnya ada kendala dan solusi, di mana dalam pelaksanaannya kami tidak ada kendala dikarenakan semua masyarakat desa mau ditempel brosur 5M di rumah-rumah mereka dan di kedai kopi serta di warung mereka. Lalu program ketiga itu ada pembuatan tanaman etnobotani, di mana pada pelaksanaan kegiatan ini berupa penanaman tumbuhan obat-obatan di sekitar kantor kepala desa dan di sekitar pekarangan gedung PAUD Sehati, yang mana dilaksanakan pada hari Jumat 6 Agustus 2021 sampai dengan Rabu 11 Agustus 2021 pada pukul 3 sore sampai 5 sore. Tujuan dalam kegiatan ini dimana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menanam tumbuhan di sekitar pekarangan rumah mereka. Selanjutnya program keempat itu adalah bimbingan belajar, di mana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Desa Panambian, tepatnya di rumah belajar, yaitu posko tempat KKN, di mana pada hari Selasa 3 Agustus 2021 sampai dengan Kamis 12 Agustus 2021 pada pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan tujuan di tengah pandemi COVID-19 ini, anak-anak sekolah menjadi kesulitan dalam belajar karena mereka kurang mengerti jika melalui pembelajaran secara virtual atau daring. Dengan adanya bimbingan belajar ini, anak-anak dapat bertanya langsung kepada kami apa yang mereka tidak mengerti dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka. Selanjutnya itu ada kendala dan solusi, di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini kendala yang kami alami itu di bagian kurangnya kehadiran anak-anak dalam saat pelaksanaan bimbingan belajar, dikarenakan orang tua kurang memperhatikan pendidikan si anak dalam hal dimana pada saat siang hari orang tua lebih menyuruh si anak ke ladang daripada kumpul untuk mengikuti bimbingan belajar di posko kami. Lalu solusi dalam menanganinya dimana memberikan arahan kepada anak-anak yang hadir untuk mengajak teman-temannya yang belum hadir untuk hadir di rumah belajar KKN yang kami buat. Selanjutnya itu program yang kelima, yaitu gotong royong. Nah, di mana dalam pelaksanaan gotong royong di Desa Panambian ini dilaksanakan di pekarangan kantor kepala desa dan juga di pekarangan PAUD Sehati dan juga di lingkungan gereja, di mana kami melakukan gotong royong ini bersama dengan pemuda-pemuda Desa Panambian yang dilaksanakan pada hari Senin 9 Agustus 2021 sampai dengan Jumat 13 Agustus 2021 pada pukul 3 sore sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dengan tujuan, tujuan dari kegiatan gotong royong ini yaitu untuk membersihkan sampah-sampah, rumput-rumput agar pekarangan dan lingkungan sekitar
desa tersebut menjadi lebih bersih dan indah dipandang. Selanjutnya, kendala dan solusi. Di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini, kendala yang kami alami itu ternyata masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungannya. Nah, solusinya di mana semua masyarakat yang ada di desa Panambian harus saling membantu untuk membersihkan pekarangan desa. Lalu program ke-6 adalah belajar bahasa lokal dengan anak desa, di mana pelaksanaan kegiatan ini dilangsungkan di desa Panambian, tepatnya di posko KKN mahasiswa Unimed pada hari Kamis 5 Agustus sampai dengan Jumat 13 Agustus pada pukul 3 sore sampai 5 sore. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan belajar bahasa lokal ini dengan anak desa yaitu untuk membantu dan mengenalkan bahasa lokal pada anak-anak desa Panambian. Lalu kendala dan solusi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kendala yang kami alami itu ternyata masih banyak anak-anak yang berada di desa Panambian tersebut masih kurang memahami dan mengenal bahasa lokal suku mereka. Lalu solusinya, di mana orang tua diharapkan mendukung anak mereka dalam mempelajari bahasa lokal dengan cara membiasakan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa lokal. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, secara umum potensi yang dimiliki oleh desa Panambian ini sebetulnya cukup besar, terutamanya dalam hal pembudidayaan ikan dan sawah. Selain itu, desa ini memiliki potensi yang bagus untuk dijadikan pengembangan wirausaha seperti warung-warung, tempat olahan beraneka ragam makanan. Hal ini menjadi peluang besar untuk membuka wirausaha berbasis home industry yang jika difasilitasi BUMDes sangat mungkin menjadi desa ini mempunyai ikon tersendiri. Saran yang bisa saya berikan, yang pertama itu kepada KKN selanjutnya. Selain mengevaluasi kekurangan dari kelompok sebelumnya, dengan melihat data-data yang ditemukan, maka KKN selanjutnya diharapkan agar terus mendampingi pengembangan potensi desa yang sudah ada. Hal ini menjadi penting agar kegiatan KKN tidak sebatas lalu dan program yang sudah ada bisa dilanjutkan. Selanjutnya itu yang kedua, kepada pemerintah desa. Yang pertama itu memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan potensi desa agar desa bisa lebih maju. Lalu yang kedua itu memfasilitasi masyarakat untuk menjalani protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Baik, selanjutnya itu ada lampiran, di mana di sini saya melampirkan beberapa foto kegiatan saya selama menjalankan program-program KKN saya. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.